Ya ampun, bocah. Masih kecil. Kata-katanya. Hah? Aduh. Prihatin Mbah Weja. Anak-anak kecil sekarang, ya ampun. Wes. Matikan dulu aja TV-nya. Nah, halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Mbah Weja. Apa kabar adik-adik semua? Sehat semua ya? Wah, Mbah Weja tadi kaget adik-adik melihat tayangan televisi hari ini. Aduh, prihatin sekali Mbah Weja, adik-adik. Teman-teman adik-adik itu, wah, kalau berkata-kata sungguh sangat kotor dan tidak sopan. Rupanya itu ya yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang di rumah, yang lagi nonton, pernah ndak melihat apa yang seperti Mbah Weja lihat tadi loh? Kata-katanya luar biasa adik-adik. Itu binatang-binatang yang di kebun binatang kok diucapkan dengan wah, pinter sekali ya adik-adik. Aduh, Mbah Weja prihatin ya. Atau mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang ikut-ikutan. Ayo berkata seperti itu adik-adik. Wah, ini menjadi keprihatinan kita adik-adik. Bagaimana ya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, apa boleh ya berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak sopan adik-adik? Mbah Weja punya satu ayat, ingat Mbah Weja. Ayatnya di Efesus 4 ayat 29. Bunyinya seperti ini adik-adik. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, adik-adik, itu loh firman Tuhan. Ya, Mbah Weja sudah bacakan ya. Diingat ya adik-adik, kata-kata kotor itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus tidak suka ya adik-adik. Lebih baik kita mengatakan hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik. Itu sangat memberkati ya. Tuhan Yesus senang. Bagaimana adik-adik? Lah kalau teman-teman adik-adik ada yang berkata seperti itu, bagaimana ya? Wah, menarik nih adik-adik. Kalau ada temennya yang berkata-kata kotor,
adik-adik doakan dulu ya. Lalu pelan-pelan coba diberitahu. Kalau mereka belum tahu sekolah minggu, ajak adik-adik ya, teman-temannya supaya bisa belajar firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, berkata-kata yang baik adik-adik ya. Mbak Weja ingat kok, mungkin anak-anak yang berkata-kata kotor itu karena lingkungannya. Tetapi jangan lupa, kita diberi hikmat oleh Tuhan kalau kita sering bersekutu, tidak hanya ke sekolah minggu saja toh adik-adik, tapi berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, membaca Alkitab, siapa yang sudah rajin pasti tidak akan berkata-kata kotor. Itu caranya adik-adik ya. Nah, Mbak Weja masih punya satu ayat untuk menutup ya, supaya kita tahu caranya tidak berkata-kata kotor lagi. Mbah Weja bacakan ya. Nih ayatnya adik-adik. Dari 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk yang bawa Alkitab dibuka ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, itu yang ketiga ya, memperbaiki kelakuan ya. Kalau adik-adik ada yang pernah berkata kotor, minta ampun dulu sama Tuhan ya. Baca firman Tuhan lagi lebih rajin ya. Supaya apa? Tadi firman Tuhan gunanya bisa memperbaiki kelakuan adik-adik. Jadi kalau diri sendiri sudah berubah, adik-adik lihat temennya, ayo diajak, didoakan, diberitahu supaya tidak berkata-kata kotor lagi ya. Supaya apa adik-adik? Kalau semua bisa berkata-kata dengan baik, maka berkat Tuhan tercurah seperti di Efesus 4 ayat 29 tadi toh adik-adik. Kata-katanya membangun ya, dan bisa mendapatkan kasih karunia. Ya adik-adik, jangan takut lagi. Adik-adik sudah dapat pengetahuan bagaimana kita menjaga agar tidak berkata-kata kotor. 1, karena Tuhan Yesus tidak suka. 2, Tuhan Yesus sudah memberi cara supaya kita tidak berkata-kata kotor lagi. Caranya baca kitab suci, doa tiap hari loh. Ada lagunya toh adik-adik, ingat toh? Teruskan ya nanti ya. Nyanyi, baca firman, dan berdoa. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa bersama Mbah Weja di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Dah adik-adik.